Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal 146 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang Allah adalah penolong kita. Saudara, di dalam kita menjalani hidup kita membutuhkan Tuhan sebagai penolong di dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita sadar, setiap kita mengaku bahwa kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan keterbatasan. Banyak hal yang kita tidak tahu, banyak hal yang kita tidak mengerti, banyak hal yang kita tidak mampu. Kita membutuhkan Tuhan untuk menolong kita. Hari esok kita tidak tahu, jangankan hari esok, beberapa jam ke depan pun kita tidak tahu apa dan bagaimana yang akan terjadi. Kita membutuhkan penolong di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan, Dia rindu menolong kita. Dia adalah Bapa kita, saudara, yang rindu menolong kehidupan kita. Dia juga menyebut dirinya sebagai sahabat bagi kita. Dia rindu menolong kita. Dialah gembala kita. Dia rindu menolong kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah semua manusia akan mengalami pertolongan Tuhan? Ya, mungkin secara umum ada banyak hal manusia akan mengalami pertolongan Tuhan, sekalipun bagaimanapun mereka hidup, karena Allah itu begitu mengasihi manusia. Tetapi saudara, ada dalam hal-hal khusus, Allah tidak akan menyatakan pertolongannya kepada semua manusia, tetapi hanya kepada umat-umatnya. Pertolongannya supaya kita mengalami keselamatan, pertolongannya ketika kita dekat dengan Dia, mengalami kasih karunia-Nya dan sebagainya. Ada pertolongan Tuhan secara khusus yang hanya dinyatakan bagi umat-umatnya. Itu sebabnya saudara, biarlah saya dan saudara kita mengalami pertolongan Tuhan secara khusus di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu bagaimana kisah kehidupan saudara dalam perjalanan hidup saudara hari ini, apa masalah, persoalan, beban dan sebagainya yang sedang saudara alami. Tetapi bagi kita yang percaya, Allah itulah pertolongan, dan Dia menyatakan pertolongannya secara khusus bagi kita saudara. Dan saya percaya semua kita rindu mengalaminya. Itu sebabnya mari kita belajar firman Tuhan ini, bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan
jika kita mengalami pertolongan Tuhan, jika Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kita, maka kita akan mengalami perkara besar. Apa yang akan kita alami? Kita akan belajar bersama, saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini bagi saudara. Mazmur pasal 146, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Puji Tuhan, saudara, teks firman Tuhan ini mengajarkan bagi kita di mana pemazmur menegaskan bahwa berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Saudara, orang yang disebutkan berbahagia di sini adalah orang yang memiliki Tuhan, Allah yang benar, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang hari ini kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang memiliki Allah itu sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin saudara bukan orang yang lebih dari orang lain mungkin. Mungkin saudara bukan orang yang spesial. Mungkin saudara bukan orang yang sukses, berhasil dan sebagainya dalam pemandangan dunia. Tetapi dengar saudara, hari ini kepada saya dan saudara, siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita, jika kita memiliki Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, jika kita memiliki Dia sebagai penolong dalam hidup kita, maka firman Tuhan ini berkata, berbahagialah kita. Saya percaya yang paling kita rindukan dan butuhkan dalam hidup ini salah satunya adalah kebahagiaan. Dan orang yang berbahagia, kata firman Tuhan, adalah orang yang memiliki Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang disembah dalam nama Yesus Kristus sebagai penolong dalam hidupnya. Sudahkah saudara memiliki Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menjadi penolong dalam hidup saudara? Atau bagaimana supaya Tuhan yang disembah dalam nama Yesus Kristus itu menjadi penolong dalam hidup kita? Dikatakan selanjutnya saudara, di ayat 5 itu, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita? Kita menaruh harapan kita kepadanya. Dialah pertolongan bagi kita ketika kita menjadikan Dia satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Saudara, di dunia ini tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang bisa menjadi harapan dalam hidup kita, karena segala sesuatunya akan binasa. Manusia tidak bisa menjadi harapan bagi kita, karena manusia pada akhirnya juga semuanya akan mati. Manusia penuh dengan keterbatasan, manusia penuh dengan kelemahan. Dunia ini, harta benda dan sebagainya tidak bisa menjadi harapan bagi kita, karena semuanya akan binasa, semuanya terbatas, semuanya limited. Tidak ada yang bisa kita jadikan pengharapan dalam hidup ini kecuali Tuhan, saudara. Dan pemazmur berkata bahwa orang yang berbahagia dalam hidupnya adalah orang yang punya Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Di mana cara dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya adalah dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia menjadikan Tuhan sebagai harapan di dalam hidupnya. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara menjadikan Tuhan yang menjadi harapan di dalam hidup saudara? Sudahkah saudara memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara? Dengan cara menjadikan Dia satu-satunya harapan dalam hidup saudara, Dia yang saudara andalkan, kepada Dia saudara berseru, kepada Dia saudara berserah, karena hanya Dialah pengharapan saudara. Ketika saudara ada dalam beban berat, saudara lari kepada Dia, berseru kepada Dia, berserah kepada Dia, karena Dialah harapan saudara.
Ketika saudara sakit, saudara berlari mengadu dan berserah kepada Dia, karena Dialah kesembuhan kita. Ketika bebanmu berat, saudara datang kepada Dia, karena Dialah yang akan mengangkat segala beban kita. Artinya dalam segala perkara kehidupan kita, saudara, kita datang kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan, karena Dialah pengharapan kita. Dan ketika Dia satu-satunya yang menjadi pengharapan bagi kita, maka dengan demikian Dia menjadi pertolongan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, apapun situasi dan kondisi saudara, kalau saudara rindu mengalami Tuhan menolong dalam hidupmu, jadikan Tuhan pengharapan di dalam hidupmu. Berharap sungguh-sungguh kepada Dia. Berharap sungguh-sungguh kepada Dia. Dan yang saya rindu kita belajar seterusnya saat ini, saudara, kalau kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, dengan cara kita menjadikan Dia satu-satunya pengharapan dalam hidup kita, kita berharap sungguh-sungguh kepada Dia. Apa yang akan Dia lakukan? Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara? Kita akan melihat ada 3 hal yang dijelaskan oleh pemazmur di sini yang akan kita alami, yang akan terjadi dalam hidup kita ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pengharapan dalam hidup kita, dan Dia akan menolong kita. Yang pertama, lihat di ayat 6, saudara. Di sana dikatakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Hal pertama yang ditegaskan oleh pemazmur di sini, kalau Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kita, dengan kita berharap kepada Dia, maka yang pertama yang akan terjadi, Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Artinya apa? Dialah Allah yang maha kuasa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Langit pun Dia yang membentangkan, bumi yang Dia yang ciptakan, laut dan segala isinya. Dia yang ciptakan seluas semesta alam ini, Dia yang ciptakan. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, tidak terbatas kuasanya. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara menjadikan Tuhan sebagai pertolongan dalam hidup saudara? Sudahkah Dia yang menjadi penolong di dalam perjalanan kehidupan saudara? Kalau Dia yang menjadi pertolongan dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, laut dan segala isinya pun Dia yang ciptakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Itu sebabnya, saudara, milikilah Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Berharaplah sungguh-sungguh kepada Dia, maka tidak ada perkara yang mustahil. Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup saudara. Ya, saudara yang sedang sakit hari ini misalnya, Allah sanggup menyembuhkan saudara. Dialah pertolongan yang sanggup menyembuhkan saudara. Ketika saudara berharap kepada Dia, Dia akan buka jalan. Dia akan beri petunjuk bagaimana saudara mengalami mujizat kesembuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara sedang berbeban berat, Allah akan menolong saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala beban saudara Allah sanggup angkat. Masalah yang paling rumit pun yang sedang saudara alami hari ini, ketika saudara berharap kepada Tuhan dan Dia menjadi pertolongan dalam hidup saudara, segala masalah saudara Allah sanggup selesaikan, karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Seluas semesta alam Dia yang ciptakan. Kalau hari ini saudara mengalami masalah dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, pekerjaan saudara, dengar saudara, Allah kita Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Segala perkara Dia sanggup lakukan di dalam hidup saudara. Itu sebabnya berharaplah kepada Tuhan. Jadikan Dia sebagai penolong dalam hidup saudara, maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, maka segala perkara yang paling mustahil pun dalam hidup saudara Dia sanggup pulihkan. Ekonomi saudara Dia sanggup pulihkan. Kesehatan saudara Dia sanggup pulihkan. Segala perkara keluarga saudara Dia sanggup pulihkan. Segala perkara Dia sanggup pulihkan dalam hidup saudara. Berharaplah kepada Dia. Jadikan Dia sebagai penolong di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama, saudara. Kalau kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, dengan kita berharap kepada Dia, maka yang pertama, segala perkara Dia sanggup lakukan dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yang kedua, saudara, masih di ayat yang ke-6 bagian B dikatakan, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Jika kita punya Allah sebagai penolong dalam hidup kita,
Maka pemazmur ini menegaskan bahwa Dia Allah yang tetap setia. Itu yang dialami oleh pemazmur ini, di mana di dalam perjalanan hidupnya, ketika dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya dengan dia berharap kepada Tuhan, maka dia mengalami Tuhan itu setia dalam segala perkara. Tuhan itu setia dalam segala perkara yang dia alami di dalam hidupnya. Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah tidak pernah mengabaikan dia. Allah tidak pernah melupakan dia. Itu yang dia tahu dan itu yang dia alami. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam perkara apapun yang saudara alami di dalam kehidupan saudara, dengar saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia setia ketika saudara sakit. Dia setia ketika saudara berbeban berat. Dia setia ketika masalahmu rumit di dalam kehidupan saudara. Dia setia dalam segala perkara, dalam segala situasi di dalam perjalanan kehidupan saudara. Mungkin saudara, ketika kita mengalami masalah yang berat di dalam hidup kita, terkadang kita merasa, terkadang kita berpikir bahwa Tuhan melupakan kita. Dengar, Allah tidak pernah melupakan kita ketika kita berharap kepada Dia. Dia setia. Terkadang ketika bebanmu berat, engkau berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan engkau. Dengar saudara, Allah kita adalah Allah yang setia ketika kita berharap kepada Dia, dan Dia pasti akan menolong saudara. Terkadang Tuhan izinkan kita diproses saudara, untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan untuk menjalani proses itu seringkali ada waktu yang harus kita lalui. Ada proses yang harus kita lalui untuk menuju ke satu tingkat yang lebih baik di hadapan Tuhan. Dan dalam proses itu, satu hal yang saudara harus sadari adalah bahwa Allah setia. Dia setia dalam segala perkara. Dia setia dalam segala keadaan. Dia setia dalam segala situasi kehidupan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah mengabaikan saudara. Dia peduli karena Dia Allah yang setia. Kemudian saudara, yang terakhir yang akan dialami oleh orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, ayat 7 pemazmur ini menegaskan, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Saudara, luar biasa janji firman Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepada Dia, yang menjadikan Dia sebagai penolong dalam hidup mereka, di mana Tuhan berkata bahwa Dia menegakkan keadilan kepada orang-orang yang diperas. Allah adalah Allah yang adil, dan Dia memperhatikan semua saudara. Dia akan menegakkan keadilan kepada orang-orang yang tertindas. Mungkin saat ini saudara sedang ada dalam ketertindasan. Saudara diperlakukan tidak adil. Mungkin di tengah keluarga, mungkin di tengah pekerjaan, mungkin di dalam bisnis saudara dan sebagainya, dalam pergaulan saudara. Mungkin saudara diperlakukan tidak adil hari ini. Tapi dengar saudara, Dia Allah yang akan menegakkan keadilan bagi orang-orang yang diperas, ketika orang itu berharap dan menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Kalau saudara rindu mengalami pembelaan Tuhan, Dia tegakkan keadilan bagi saudara, maka berharaplah kepada Tuhan. Jadikan Dia sebagai penolong dalam kehidupan saudara. Kemudian juga saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Dia memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Hari ini mungkin engkau sedang ada dalam kekurangan karena kondisi yang ada sekarang. Mungkin hari ini bahkan engkau terlilit hutang. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang meminta permohonan doa dan mengatakan bahwa mereka terlilit hutang. Dengar saudara, firman Tuhan ini menegaskan kalau engkau berharap kepada Tuhan dan menjadikan Dia sungguh-sungguh menjadi penolong dalam hidupmu, firman-Nya berkata bahwa Dia memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Artinya Dia mencukupkan orang-orang yang kekurangan. Dia memelihara orang-orang yang kekurangan. Kalau hari ini saudara mengalami masalah ekonomi, maka Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya dalam hidup saudara ketika saudara berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia sanggup memelihara kita saudara.
Dia sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Dia memberi kebebasan, Dia memberi kelepasan bagi orang-orang yang terkurung, bagi orang-orang yang terikat. Tuhan sanggup dan berkuasa membebaskan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana di dalam firman Tuhan ini kita sudah belajar. Pemazmur menegaskan bahwa berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena kalau dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, maka tidak ada yang mustahil. Karena langit dan bumi pun Tuhan yang diciptakan. Kalau dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, maka Allah itu akan setia dalam segala situasi dan segala keadaan. Dan kalau dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, maka Allah itu akan menegakkan keadilan, Allah itu akan memelihara dan membebaskan orang tersebut. Kalau hari ini saya dan saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, maka jadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, saudara. Maka tidak ada yang mustahil. Allah itu akan setia kepada saudara, dan Dia akan menyatakan pembelaannya bagi saudara. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita? Berharap sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah sungguh-sungguh saudara berharap kepada Tuhan? Biarlah janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Mari terapkan firman Tuhan, berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, jadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Namun sebelumnya sekali lagi, buat komitmen menerapkan firman Tuhan, berharap dan menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami. Dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka
mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik,
Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka, apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan,
Saudara sudah didoakan dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.